Hai guys, sekarang gue udah sampai di Dragon Gate di belakang tadi tuh, udah foto-foto di sana. Dan sekarang kita ngantri lagi nih kalau mau pergi ke Longmen, jadi ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk melihat pemandangan di sana. Dan sekarang tadi kita udah naik bus, sekarang kita naik bukan cable, naik ke electric car, ya naik mobil listrik. Gue sekarang sudah sampai di Longmen di atas ya, scenic view-nya Longmen. Dan di sini tempat jual-jual beli makanan ternyata. Guys, yang gue bingung di sini ya guys ya, itu keterangannya itu, tulisan-tulisan yang ada di papan itu tidak ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadinya gue agak bingung gitu. Masuk ke lewat mana gitu. Terus semua orangnya itu pakai bahasa Mandarin guys. Ya, tapi gue bingung lah. Tapi paling nggak gue tahu lah di sini ada tempat makanan tuh. Kalau mau lihat kalian di belakang gue tuh pemandangan. Nanti kita bisa naik lagi ke atas. Di atas itu lebih bagus lagi kayak pemandangannya. So, ini tempat apa ini? Tuh guys, tidak ada tulisannya tuh guys. Gue nggak bisa baca ini. Oh, ini tempat membuat kaligrafi gitu. Kan gue nggak bisa baca jadinya bingung. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita jalan dan travel must go on, right gak? Masih tetap naik guys, lihat tuh naik ke atas itu guys. Capek banget. Aduh, kapan sampai di atasnya? Pada ngantri lagi semuanya. Tapi guys, di sini guys, orang Cina itu ya nggak pernah pakai parfum kayaknya deh. Guys, ramenya minta ampun guys ini guys. Rame sekali ini. Kalau kalian lihat di situ tuh di depan itu ramenya minta ampun guys, ngantri. Dan parahnya lagi agak bau guys. Guys, di belakang gua ini merupakan Danau Dianchi. Ya, Danau Dianchi ini danau yang ada di Longmen ya, yang ada di Longmen sini. Ini berdekatan dengan Dragon Gate, dengan Longmen dan segala macam gitu. Tuh guys, tempatnya. Bagus banget, danaunya gede banget lah tuh. Tapi kayaknya nggak kelihatan tuh danaunya, mirip-mirip kayak Danau Toba gitu. Tapi ini danaunya di pinggir dari gunung ini loh, Gunung Longmen ini. Wow, nice. Akhirnya keluar dari sini tadi guys. Guys, di atas itu guys, di belakang atas itu
ini merupakan kayak kabel kart ya guys. Kalau kalian misalnya mau naik kabel car dari bawah, itu tanpa bus itu bisa. Nah ini bangunannya yang ini nih guys. Jadi ini kayak tempat kabel car-nya gitu, tapi lagi direnovasi dianya. Jadi kita nggak bisa naik ke atas sana menggunakan kabel car tuh ada jalan wire-nya tuh naik ke atas sana. Gitu loh guys. Cobain nanti ya kita pergi lagi ya guys. Sekarang udah keluar dulu. Kita mau ke pantai. Pantai. Kita mau ke danaunya, Danau Dianci. Nah guys, sekarang gua berada di spot masih di Dragon Gate, yaitu di tempat makamnya dari New Earl. New Earl tuh di belakang gua tuh makamnya. New Earl, lihat. Tuh, ini merupakan seorang China, orang Chinese ya, dia kebangsaan China dan Yunan, dan dia itu yang seorang komponis atau pencipta lagu. Ya, pencipta lagu di China, dan dia itu yang menciptakan lagu March of Volunteer, lagu kebangsaan dari China. Sayangkan dia mati muda gitu loh, karena umurnya cuma 24 tahun aja ketika meninggal. Itu fotonya, kalau kamu mau lihat, ini ada foto pastinya nih. Foto ya, nah, ini fotonya dia. Gitu. Nah dia itu meninggal karena tenggelam ketika berenang di Jepang. Nah guys, sekarang gua mau naik cable car dulu untuk turunnya. Jadi kita mau ke Hajiang Park ya, sama lihat Danau Dianci dari bawah. Ini tiketnya 60 yuan. 60 yuan itu untuk sekali naik sampai turun. Jadi one way aja. Jadi kita nggak mau naik ke atas lagi. Hai guys, nah sekarang gue sudah ada di Hajiang Park. Nah di Hajiang Park ini bersebelahan dengan Dianci Lake tuh. Dianci Lake-nya gede banget guys, lake-nya itu gila, kayak Danau Toba. Lebih gede, dia 40 km dari ujung ke ujungnya. Kedalamannya itu cuman 4,4 meter, sampai paling dalam itu cuma 10 meteran doang. Gate itu ada di atas sana guys. Kalau kalian lihat itu di gunung itu guys. Nah dari atas sana tuh perbukitan atau pegunungan dari batu-batu kars ya, batu-batu kars itu tuh di atas sana. Terus turun ke sana. Tadi gue naik bus, turunnya pakai ini apa namanya, pakai gondola kereta gantung gitu. Itu turunnya. Terus jalan sekarang di parknya sini, di Hajiang Park gitu. So guys, sekarang gue mau jalan sampai ke sana dulu. Kita mau menikmati sore di park sini. Kalau dibilang danau ini bagus, itu ya bagus. Tapi kalau dibilang danau ini bagusan mana, danau ini sama Danau Toba gitu, ya gue tetap bilang sih bagusan Danau Toba ya. Indonesia punya scenery, punya tempat gitu ya, punya pemandangan alamnya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada di luar.
Dianchi Lake ini, mereka itu mempunyai masalah gitu loh. Ada masalah yang harus mereka selesaikan. Dan pemerintah selesaikan gitu kan, masalahnya berhubungan dengan alam juga. Karena di lake sini itu mereka tuh kalau kalian lihat lake-nya tuh ya warnanya kan hijau tuh. Ya, itu karena banyak alganya. Harus sama musim. Di sini kan di Yunan ini kan di di Kunming ini dingin cuacanya. Terus matahari terik gitu. Nah, mereka tuh menanggulangi alga-alga itu dengan cara ya dengan menggunakan kincir-kincir yang ada nih seperti ini nih kincir-kincirnya gitu loh tuh. Dan mereka pasang tuh banyak banget kincir angin seperti itu. Bukan kincir angin sih, kincir air ya, itu buat untuk mempertahankan aerasi dari airnya itu supaya bagus, sehingga mikroba atau plankton-planktonnya itu hidup lebih banyak sehingga dapat mengurai alga-alga yang ada. Bukan karena sampah manusia atau bukan karena yang berhubungan dengan manusia gitu, tapi memang kejadiannya karena cuaca alam. Di Danau Toba kan akhirnya bening banget. Kalian pernah nggak ke Danau Toba? Gue sih udah pernah ke Danau Toba. Dan gue pernah bikin videonya di Danau Toba itu. Kalian bisa cek di video gue. Dan itu lebih bagus. Tapi di sini ya nggak kalah jeleknya gitu. Sini juga oke. Tapi Indonesia lebih bagus. Gitu loh. Jadi kita harus menjaga kelestarian lingkungan, terutama Indonesia. Guys, sekarang gue mau balik dulu ke kota. Karena udah sore juga, besok gue mau ke kota lagi tetap di Yunan, tapi gue mau ke Dali ya guys. See you guys, salam dari Dianchi Lake dan juga Haiyang Park, dan di atas sana tadi ada Dragon Gate. Guys, akhirnya gue mau balik ke hotel dulu setelah tadi habis belanja nih. Tadi gue pergi ke toko yang namanya $1 shop ya kalau di tempat lain, tapi sih gue nggak tahu namanya apaan. Temen dia itu semua harganya barang-barangnya itu 1 yuan. Tuh ada alat-alat kosmetik, terus juga ada alat mandi, alat perkakas rumah tangga, segala macam. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kenapa sih kalau Kunming ini kok bisa udaranya dingin? Karena Kunming itu berada di dataran tinggi kotanya, lebih 1800 mdpl. Dingin sama Bandung kok dingin, di dataran tinggi tapi kok nggak dingin? Nah, karena Bandung itu cuma 800 meter mdpl. Juga Bandung itu ada di Khatulistiwa. Kelembapannya tinggi 75-8%. Tapi kenapa dia Kunming itu jalanannya lurus-lurus aja tuh? Lurus-lurus aja dia, dan banyak gedung-gedung tinggi. Dia kenapa nggak naik turun? Karena dataran tingginya itu rata gitu. Jadi Kunming itu berada di dataran tinggi yang rata dan dikelilingi oleh pegunungan. Beginilah suasananya, enak banget sih, dingin. Jadi kita nggak keringetan dan juga nggak lembab gitu. Nah, besok gue mau pergi ke Dali. Dali itu pasti lebih dingin lagi karena dia berada 2000 di atas permukaan laut. See you guys besok tomorrow. Kita pergi lagi, kita mebolang ke Dali. Bye.